Keputusan mantap dan cerdas manajemen, jelang babak Championship Series, Persib Bandung langsung nekat lakukan hal berani ini demi juara Liga 1. Ini dia rahasianya, bikin merinding. Pengakuan jujur dan cerdas Alberto Rodriguez jelang Persib versus Bali United, semuanya langsung nggak jadi sedih dan bergembira mendengarnya. Benar-benar menggemparkan publik. Gosip panas, Hugo Jaja Gomez menuju Persebaya Surabaya atau Persib Bandung. Apa alasan dibalik keputusannya? Dr. Raffi Ghani beberkan rahasia kesehatan pemain Persib setelah duel sengit melawan PSS Sleman. Bobotoh langsung berpesta pora dan bahagia mendengarnya. Calvin Verdong calon naturalisasi, baru Timnas Indonesia gabung Persibkah? Ini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Keputusan mantap dan cerdas manajemen, jelang babak Championship Series, Persib Bandung langsung nekat lakukan hal berani ini demi juara Liga 1. Ini dia rahasianya, bikin merinding. Dalam gelapnya sorot mata stadion yang sunyi, terdengar bisikan-bisikan kegelapan yang mengelilingi 4 klub papan atas. Borneo FC, Persib Bandung, Bali United FC, dan Madura United FC. Mereka berada di ambang kebangkitan atau kejatuhan dalam persaingan yang akan menentukan siapa yang akan meraih mahkota juara. Bagi Persib Bandung, kekalahan telak dari PSS Sleman telah menjadi cambuk yang membangkitkan mereka dari mimpi manis. Dalam kegelapan ruang ganti, ketegangan menggantung di udara. Para pemain cedera seperti Henhen Herdiana, Rezaldi Hehanusa, Deddy Kusnandar, dan Nick Kuipers menyembunyikan rasa sakit mereka di balik tirai kesedihan. Mereka dipaksa untuk menghadapi tantangan yang menakutkan, kembali ke medan perang hanya dalam beberapa hari. Ada 4 atau 5 pemain cedera ringan bisa segera pulih, mereka butuh sekitar 7 hari untuk kembali. Harapannya kami punya kekuatan penuh saat Championship Series, kata Hodak. Mungkin kami kehilangan momentum. Kemarin, kami sedang dalam momentum bagus, memenangkan pertandingan dan bermain bagus. Tapi tidak masalah, semua tim 4 besar mengalami hal yang sama. Kami akan bersiap sambil menunggu, begitu Hodak mengutarakan. Pengakuan jujur dan cerdas Alberto Rodriguez jelang Persib versus Bali United, semuanya langsung nggak jadi sedih dan bergembira mendengarnya. Benar-benar menggemparkan publik. Alberto mengakui bahwa meskipun Bali United sempat berada dalam naik turun di regular series, mereka tetap merupakan ancaman serius. Tim ini mampu menghadirkan kejutan dengan gol-gol tak terduga dari berbagai sektor lapangan. Bali United adalah monster yang harus kita lawan. Mereka memiliki pemain-pemain hebat, tapi kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri, ujarnya dengan nada tegang. Persib tidak bisa mengandalkan rekor pertemuan sebelumnya. Alberto menegaskan bahwa mereka harus tampil maksimal dan berjuang habis-habisan. Bahkan, catatan minor mereka melawan Bali United harus menjadi motivasi ekstra. Kami harus mengejar ketertinggalan. Gelar juara musim ini adalah obsesi kami, tegasnya dengan mata berkobar. Dalam pertemuan mendatang, Alberto mengajak semua pihak untuk memberikan yang terbaik. Dia yakin bahwa pertandingan ini akan menjadi pertarungan sengit antara 2 kekuatan besar. Kami harus memaksa Bali United untuk menunjukkan versi terbaik mereka agar kita juga bisa memberikan yang terbaik, serunya dengan semangat. Demi mencapai tujuan besar ini, Persib membutuhkan dukungan penuh dari para pendukungnya. Alberto meminta agar semua orang memberikan semangat dan dukungan, baik di tribun maupun di media sosial. Kita butuh semua suara dan energi positif untuk menghadapi tantangan ini. Mari bersatu sebagai satu suara, satu kekuatan, pintanya dengan penuh harap. Kini, saatnya bagi Anda untuk bersuara. Bagikan komentar Anda tentang berita ini di bawah. Gosip panas, Hugo Jaja Gomez menuju Persebaya Surabaya atau Persib Bandung.
Apa alasan di balik keputusannya? Gelandang serang Madura United FC, Hugo Jaja Gomez, diyakini akan hengkang dari klubnya di musim depan. Rumor menyebutkan bahwa pemain asal Brasil tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Persebaya Surabaya untuk bergabung dalam kompetisi Liga 1 berikutnya. Hugo Gomez, yang telah menjadi salah satu andalan Madura United sejak bergabung pada tahun 2021, dikenal sebagai gelandang yang produktif di Liga 1. Musim ini, dia berperan penting dalam membawa Madura United lolos ke babak Championship Series Liga 1 2023-2024 dan akan menghadapi Borneo FC Samarinda di laga semifinal. Selain itu, Gomez juga sempat dikaitkan dengan Persib pada bursa transfer paruh musim ini, namun kabar terbaru menyebutkan bahwa dia kemungkinan akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Hal ini diyakini sebagai bagian dari proyek pelatih Paul Munster yang bertekad memperkuat Persebaya Surabaya pada musim mendatang. Sebelumnya, Persebaya telah mengamankan gelandang serang andalannya, Bruno Moreira, untuk tetap berada di skuad mereka musim depan. Dengan performa yang inkonsisten pada musim ini, penggemar Persebaya berharap tim kesayangan mereka bisa tampil lebih baik pada musim depan dan mengakhiri penantian panjang mereka selama 2 dekade tanpa gelar juara di Liga 1. Dr. Raffi Ghani beberkan rahasia kesehatan pemain Persib setelah duel sengit melawan PSS Sleman. Dr. M. Raffi Ghani, dokter tim Persib Bandung, memberikan gambaran detail tentang kondisi kebugaran pemain Persib setelah pertandingan melawan PSS Sleman. Menurut Raffi, ada beberapa pemain yang harus diberikan istirahat saat melawan PSS pada pekan 34 Liga 1 2023-2024 karena masih mengalami beberapa keluhan kesehatan. Raffi menjelaskan bahwa beberapa pemain harus ditinggalkan di Bandung saat tim bermain melawan PSS karena masih memiliki masalah kesehatan yang belum sepenuhnya pulih. Bukan karena cedera, tetapi pada pertandingan terakhir, beberapa pemain tidak dimainkan. Intinya, pertandingannya terlalu dekat, dan beberapa pemain memiliki keluhan sedikit yang membuat pelatih berdiskusi dengan staf medis untuk memutuskan untuk tidak memainkannya, jelas Raffi kepada media. Raffi menambahkan bahwa staf pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan memasukkan pemain yang masih memiliki masalah kesehatan, terutama karena Persib memiliki pertandingan penting melawan Bali United di babak Championship Series. Kami takut memperburuk keluhan atau menyebabkan cedera. Kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi babak 4 besar, tambahnya. Meskipun pemain yang tidak dibawa ke Solo masih dalam kondisi positif, Raffi berharap para pemain tersebut dapat memanfaatkan waktu untuk pemulihan yang optimal. Ada beberapa keluhan, tetapi itu wajar. Yang penting, pemulihan maksimal. Beberapa pemain seperti Nick dan Kevin tidak ikut karena rotasi. Ada sedikit keluhan seperti Rezaldi yang mengalami masalah di bahu dan hand-hand. Tapi secara keseluruhan, kondisi masih bagus, pungkasnya. Berita yang menarik, bukan? Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi pemain Persib pasca pertandingan melawan PSS Sleman? Yuk, beri komentar di bawah. Bobotoh langsung berpesta pora dan bahagia mendengarnya. Calvin Verdong calon naturalisasi, baru Timnas Indonesia gabung Persibkah? Ini penjelasannya. Menurut laporan dari Soccerway, Calvin Verdong telah menunjukkan performa cemerlang di Eredivisie musim ini. Dengan total 30 penampilan dan 2.055 menit bermain, dia telah menjadi salah satu pilihan utama timnya. Tercatat dalam starting 11 dalam 29 dari 31 pertandingan. Selain itu, dia juga telah menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Pencapaiannya yang mengesankan termasuk gol terakhirnya pada tanggal 24 Februari 2024 saat melawan Sparta Rotterdam dan gol perdananya pada tanggal 20 Januari 2024 saat menghadapi Twente. Karier Verdong juga mencakup pengalaman bermain untuk klub-klub ternama seperti Feyenoord, PC Zwolle, FC Twente, dan NEC Nijmegen di Belanda, serta Famalicão di Liga Portugal.
Meskipun memiliki kualitas yang luar biasa, dia tidak lagi dipanggil untuk membela timnas Belanda, sehingga membuatnya tertarik dengan peluang naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri memberikan pujian atas permainan Verdonk setelah menyaksikan penampilannya di Eredivisie. Bahkan, dalam pertemuan mereka, Verdonk mengakui telah membahas kemungkinan naturalisasi. Pertanyaannya sekarang, apakah Calvin Verdonk cocok untuk bergabung dengan Persib Bandung? Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, serta potensi untuk memperkuat timnas Indonesia, kehadirannya di Persib bisa menjadi dorongan besar bagi tim. Bagaimana pendapat Anda, guys? Yuk, berikan komentar dan pendapatmu. Dasar media brengsek bacotnya seperti anjing yang mulutnya penyakitan. Media asing ini tiba-tiba bilang timnas Indonesia U23 kacaukan Piala Asia U23 2024 dan harus dihukum gara-gara itu. Bukannya membela timnas Indonesia U23 sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa melaju hingga semifinal, media Vietnam malah menyalahkan skuad Shin Tae-yong. Bahkan sampai menyebut timnas Indonesia U23 layak mendapat hukuman dari pihak AFC. Memangnya apa kesalahan timnas Indonesia U23 sampai harus dihukum demikian? Reaksi keras media Vietnam bisa jadi hal yang wajar karena melihat realita bahwa timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Tidak tanggung-tanggung, media Vietnam menyebut-nyebut jika timnas Indonesia U23 layak mendapatkan hukuman agar jera dan tak melakukan lagi. Hal yang disorot oleh media Vietnam Soha tersebut adalah sikap timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23 2024 yang kerap protes tentang kinerja wasit. Terutama ketika timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan, langsung terjadi gejolak di media sosial dan juga pejabat PSSI seperti Erick Thohir pun protes terkait ketidakadilan wasit. Ketika tim tuan rumah dirugikan, mereka dalam kurung timnas Indonesia langsung menyalahkan pihak lain seperti tim tuan rumah atau wasit, tulis media Vietnam Soha. Sungguh mengejutkan dan bikin menangis terseduh-seduh. Pesan menyentuh Erick Thohir untuk timnas Indonesia U23 usai kalah dari Irak U23 di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap merasa bangga meski timnas Indonesia U23 kalah dari Irak dalam duel perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-2 pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U23 harus menjalani laga playoff kontra Guinea untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpiade Paris. Menurut Erick, pencapaian Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dalam turnamen ini terhitung sangat luar biasa sebagai debutan. Erick menyatakan timnas Indonesia U23 sudah menampilkan permainan yang sangat apik sepanjang turnamen ini. Pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23 begitu luar biasa. Tampil sebagai tim debutan tapi mampu menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di turnamen ini, ucapnya. Selain itu, Erick yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menegaskan bahwa kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Seluruh masyarakat bersatu mendukung timnas U23 yang sudah memberikan yang terbaik. Ini bukan akhir, melainkan babak baru sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi, katanya. Peluang kita untuk bisa tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea. Bismillah, tutupnya.